Seperti tadi contohnya racun yang di sayap lalat. Kalau diteliti kan luar biasa. Adakah yang tinggal di pantai dari Ibu Bapak? Yang di Padang di pantai jelas. Yang lainnya ada tinggal di pantai? Halo? Tidak, Prof. Tidak ada, Prof. Tidak ada. Nggak ada. Yang dekat pantai kan, Prof? Iya, kalau di Padang kan di pantai itu. Rata-rata apa? Jauh-jauh. Ada mengerti tentang ubur-ubur? Siapa yang nggak tahu tentang ubur-ubur? Apa itu ubur-ubur? Hewan laut, Prof. Hewan laut yang seperti buih. Ya. Kalau kena kulit kita gimana, Pak? Melepuh, Prof. Gatal. Ya, gatal-gatal. Nah, kemudian ada anak SD itu di Jawa Tengah atau Jogja, lupa saya. Dia dapat ilmu pengetahuan dari nenek-neneknya, nenek kakeknya. Kalau kena ubur-ubur, cari undur-undur. Tahu enggak undur-undur? Tahu, Prof. Binatang yang jalannya mundur tuh. Dia suka membuat lubang-lubang di pasir ya. Ambil undur-undur, letakkan di tempat yang apa namanya? Yang gatal tadi, matikan dia, oles-oleskan gitu. Nanti hilang gatalnya. Itu kata nenek kakeknya. Karena anak ini kreatif, diambil undur-undur itu, dibawa ke labor, minta tolong diteliti, ini ada unsur apa. Kreatif dia. Dia tidak ahli untuk analisis, ya minta tolong ke ahli. Akhirnya dicoba tulis, dijadikan lomba. Itu dapat ranking di nasional. Penelitian yang hebat. Anak kecil, anak SD. Nah, kita ini seringkali kurang mengajak mahasiswa untuk cobalah teliti tentang apa. Sekarang sudah mulai kan manggis. Jangan buahnya aja dimakan, kulitnya dijadikan obat. Cacing dijadikan obat. Macam-macam gini. Jadi di alam ini kalau tidak kita teliti dengan baik ya nggak akan berkembang. Kalau di Minangkabau ada petatah petitih yang dijadikan moto UNP. Ini orang UNP harus tahu apa itu, Bapak Ibu. Yang dari UNP. Alam tak kambang jadi guru. Alam tak kambang jadi guru. Sebenarnya itu ayat yang pertama kali keluar. Iqra. Suruh baca. Nabi tidak pandai baca tulis. Tapi suruh baca. Bacalah, bacalah. Bacalah. Ternyata apa yang dibaca? Alam semesta ini. Nah, kita ini seringkali tidak membaca alam semesta ini. Itulah salahnya kita. Saintifik bisa berkembang kalau kita melihat alam semesta ini. Nah, seperti sekarang perkembangan di luar angkasa itu. Udah ketemu suatu planet seperti halnya bumi ini bisa hidup kita di sana. Tapi untuk menuju ke sana itu ratusan tahun saat ini. Ini tantangan. Kita bisa membuat alat transportasi yang seperti buruk. Tantangan. Kalau tidak,
Ibu bapak pergi, sekarang pindah ke tempat itu, mati di jalan. Anaknya mati di jalan, cucunya yang sampai sana mungkin, atau cicitnya. Nah ini tantangan-tantangan. Nah, kontekstual. Nah ini tentunya mau diarahkan kemana? Anak-anak kita di bidang keahliannya nanti. Kalau ahlinya di masalah engine, nah sekarang lihat engine arahnya kemana? Engine pakai bahan bakar yang tidak pernah habis. Apa yang tidak pernah habis itu? Solar system, wind system. Ya. Inilah harusnya ke arah sana. Jangan hanya BBM aja. BBM itu akan habis kan karena dikeruk aja. Tidak akan dia bisa memproduksi lagi dalam waktu pendek. Harusnya ke arah sana. Nah, bahan bakar air sudah mulai. Tapi air ini sudah langka pula karena manusia rakus dengan air. Ibu bapak, kebutuhan air sehari berapa bu pak? Per orang berapa? 8 liter, Prof. 8 liter. 2 liter, Prof. Berapa? Kurang lebih 2 liter, Prof. Kalau 8 liter terlalu 200 liter. Hah, 200 liter. Iya. Nah, untuk mandi. Nah, untuk cuci piring, untuk cuci baju. Kebutuhan manusia itu 200 liter per hari. Untuk macam-macam. Apalagi kalau baru punya mobil. Dimandiin pagi sore, kalau perlu pagi siang sore. Sudah dimandiin dibedai. Udah itu dikasih selimut supaya tidak digigit nyamuk. Ya. Kebutuhan air setelah semakin kaya orang semakin tinggi. Mandi tidak cukup dengan air yang mancur. Harus berendam. Pakai bathtub. Itu berapa liter tuh sekali mandi? Nah inilah kondisi air sudah semakin kurang. Kalau bahan bakar air berebutan nanti. Saya pernah masuk suatu daerah di mana itu? Di Albany. Ya, Albany itu bagian dari New York. Di sana saya masuk ruangan kira-kira jam 11-an. Begitu masuk terkejut saya. Ruangannya tuh terangnya seperti di luar. Persis. Di luar terang benderang. Kayak di luar. Tetapi tidak ada cahaya, tidak ada bayang-bayang. Wah, hebat nih kantor ini. Saya lihat tidak ada lampu. Tapi kok terangnya kayak gini? Akhirnya saya tanya, dari mana sumbernya? Sumbernya dari matahari, sinar matahari. Itu yang dia pantul-pantulkan di bagian atas saja. Akhirnya terang yang di bawah. Aduh, hebat. Memanfaatkan itu. Seperti ada daerah Eropa bagian utara sana, suatu perbukitan gitu. Daerah itu kalau musim dingin, musim dingin, dia itu dapat sinar matahari hanya beberapa jam saja, dan ada yang tidak dapat matahari. Karena mataharinya terhalang oleh bukit, gunung.
Nah, lalu mereka kreatif. Di bukit sebelah dapat sinar matahari, tapi dia tidak. Karena di balik bukit persis, matahari di selatan tidak kena dia. Di sebelahnya ada bukit, tidak kena. Dipasanglah cermin di sana untuk memantulkan matahari ke kampungnya. Jadi dia selalu dapat sinar matahari akhirnya. Nah ini kalau berbicara kontekstual. Berikutnya tematik. Ini permasalahan nyata. Dan transdisiplin. Kita bisa kaji tema-tema khusus yang kita bahas lebih mendalam lagi. Nah, proses pembelajaran berikutnya adalah efektif, tepat guna. Saya lebih cenderung memakai istilah efisiensi daripada efektif. Kalau efektif, hanya berpikir tentang tepat guna. Tentang waktu, tentang biaya, nggak diperhitungkan. Yang penting sukses. Kalau orang ekonomi, sukses tetapi menguntungkan. Biayanya kecil. Waktunya pendek. Nah, harus begitu. Kalau ekonomis. Efisien. Kalau ekonomis, hanya biayanya yang rendah. Efektif, hanya tepat sasaran aja. Jadi saya lebih cenderung pakai istilah efisiensi. Ini dalam konteks pembelajaran lagi. Lalu kolaboratif. Bersama-sama. Nah ini yang seringkali terlupakan. Yang tidak tahu mencari tahu ke yang tahu. Yang tahu memberitahu ke yang tidak tahu. Oleh karena itu saya selalu membuat kelompok kecil. Dan di kelompok itulah saling share. Saya selalu ingatkan mahasiswa, ada 3 hal yang bisa dibawa ke akhirat. Ya Bapak Ibu, apa itu? Amal, Pak. Ya, Amal. amal. Terus? Doa anak yang soleh. Sorry. Apa yang kedua? Doa anak yang soleh. Doa anak soleh. Terus ketiga? Sedekah jariah. Sedekah. Yang amal, bukan amal tadi. Sedekah dengan amal sama. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Sekarang anak, kalau mahasiswa S1 kebanyakan belum menikah. Kalau mengharapkan anak yang soleh, ya kalau bisa nikah. Sudah nikah, ya kalau punya anak. Kan itu masih bermasalah. Yang satu. Sodakoh di jalan Allah. Sekarang kita aja masih menjadi pengemis tingkat tinggi itu, mahasiswa itu. Sudah dewasa, tetapi untuk kehidupannya masih bergantung pada orang tuanya. Setiap bulan minta orang tuanya, kan pengemis intelektual tuh, istilah saya. Ya, tetapi kalau ilmu yang bermanfaat, Anda punya ilmu, kawan Anda tidak tahu, beritahu. Itu sudah merupakan amal ibadah yang bisa dibawa ke akhirat kalau seandainya mati cepat. Mati kita kan tidak terprediksi ya Bapak Ibu. Nah, ini saya secara real saya itu sudah 69. Nah, kan udah tua ini. Nabi 63. Kalau rata-rata umatnya Nabi Muhammad itu 63, saya sudah dapat bonus 6 tahun. Nah, saya ingin bonusnya diperpanjang
Makanya berusaha supaya sembuh gula darah. Nah, dengan usaha-usaha yang masuk di akal aja, bukan mistik. Masuk logika kita. Nah, saya kerangkan pada mahasiswa, ada setahun yang lalu mahasiswa terusnya kuliah dengan saya hari Kamis, kok dia tidak masuk? Lalu saya tanya ke kawannya, kenapa dia tidak masuk? Apa sakit? Lalu kawannya ngomong, dia sudah meninggal kemarin ketabrak kereta api. Lah, itulah. Jadi masih muda, matilah ketabrak kereta api. Di Padang ini kan kereta apinya ganas, sering nabrak orang. Dan memang orang kita yang kurang disiplin. Saya sempat melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Orang asik main telepon di rel kereta api sambil jalan. Di tengah rel. Lalu ada kereta mau lewat, sudah diklakson kayak gitu. Apalagi kita semuanya teriak semua. Nggak dengar orang dia asik nelpon. Ketabrak betul lah. Nah inilah kalau sudah takdir. Nah, jadi mumpung kita ini bisa beramal dengan ilmu, amalkan ilmumu. Jangan kikir. Itu yang saya ajak untuk berlatih kolaboratif. Kalau menyelesaikan soal misalnya ada kawan menyalin boleh, asal tidak copy paste aja lah. Kalau menyalin itu sudah belajar paling rendah. Apalagi kalau dia bertanya angka ini dari mana ya? Angka ini dari mana ya?